Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Salam pendidikan karakter keuangan. Ada salah satu film bagus sih menurut gue, tapi kontekstual atau enggak ya lo sendiri yang menilai. Tapi kalau menurut gue mungkin ada sentuhannya dengan uang ya. Kisahnya itu filmnya judulnya Perfect Strangers. Ini bukan dari luar, ini ada di Prime Video, tapi ini film Indonesia. Jadi ada 4 pribadi yang ketemu reunian di satu rumah. Jadi 3 pasangan sama 1 cowok lah gitu. Nanti lo tonton aja sendiri film ini, karena ini cuman berada di satu tempat aja, satu rumah, tapi sangat kontekstual banget karena keempat pribadi ini akhirnya saling cerita gitu, bongkar-bongkar rahasia lah ya. Dan gue sampai nonton 2 kali, gue nonton kembali dan gue perhatiin pesan-pesan dari masing-masing ya. Jadi ternyata kalau yang ada yang satu udah jadi orang tua, ada yang satu juga udah jadi orang tua tapi berantem ya karena ada mertuanya di rumah. Satu lagi baru mau persiapan marriage. Nah satu lagi sendiri doang, orang anggapnya dia jomblo dan masih tahap pacaran lah gitu. Jadi ada etape-etapenya ya, menarik ya. Jadi masing-masing punya kisah-kisahnya sendiri. Nah inti dari film ini menurut gua itu berada, pesan moralnya tuh ada di bagian belakang. Di bagian belakang itu dibilang bahwa kehidupan manusia ini itu terdiri dari 3 saking rumitnya. Ada kehidupan publik, ada kehidupan pribadi, sama kehidupan rahasia. Jadi kehidupan publik itu apa yang orang lihat gitu, tentang kita di tempat kerja dan segala macam. Kehidupan pribadi adalah tempat dimana orang lain nggak tahu, tapi gue yang tahu segala sesuatunya. Biasanya terjadi di rumah. Nah, hanya orang rumah aja yang tahu macam-macam hal kan, biasanya terjadi kayak gitu. Dan orang nggak tahu tentang kita gitu, apa yang kita lakuin di rumah gitu. Nah satu lagi adalah yang paling dalam adalah kehidupan rahasia kita. Kehidupan di mana hanya kita sendiri yang tahu. Bahkan kalau kita punya pasangan itu sendiri juga nggak tahu gitu. Jadi ada kehidupan rahasia, dan hanya kita yang tahu, dan berharap hal ini nggak kebongkar ke siapapun, karena kita keep banget ini dengan sangat-sangat baik gitu. Bahkan tanda kutip harus ada passwordnya. Nah di bagian terakhir tuh di pesan moralnya juga dia bilang memang biar aman, kehidupan ini biar aman, itu ada masing-masing harus punya passwordnya gitu, punya passwordnya. Semakin ke dalam semakin passwordnya itu harus semakin kencang, karena kalau kehidupan rahasia paling inti itu sampai ketahuan orang lain, itu bisa merusak gitu, bisa hancur tatanan relasi dan segala macamnya. Nah itu jadi kita harus belajar jaga sampai titik inti kehidupan rahasia kita, karena itu bagian pergumulan dari kehidupan manusia, gak akan lepas. Dan gue yakin semua manusia juga akan kayak gitu. Bahkan diri gue sendiri itu juga pasti ada. Lo juga yang lagi dengerin pasti ada juga kehidupan rahasia sama kehidupan pribadi. Nah menarik kan. Gue jadi ingat, gue gak akan cerita kisahnya kayak gimana, karena nanti gue jadi spoiler. Tapi lo nonton aja supaya bisa memahami. Nanti gue kasih linknya ada di kolom deskripsi ya. Tapi intinya adalah yang menarik, gue jadi ingat waktu gue belajar tentang psikolog, tentang 4 kotak, 4 pembagian kotak.
Gue lupa judulnya itu apa. Itu ilmu, tapi gue lupa itu namanya apa gitu dalam psikolog ya. Jadi ada 4 kotak. Yang kotak yang pertama adalah aku tahu, orang lain tahu. Jadi itu gue namakan, rasanya tepat kalau itu dinamakan kehidupan publik. Jadi gue tahu, lo tahu gitu. Apa yang lo tahu tentang gue? Nah, gue tahu, lo tahu. Nah, gitu kan. Jadi gue tahu, orang lain juga tahu tentang gue, tentang apa gitu. Terus habis itu yang berikutnya, yang kedua adalah orang lain tahu tapi gue nggak tahu gitu. Saya lagi masih bagian dari mana orang lain tahu ya. Jadi orang lain tahu tapi gue nggak tahu. Jadi biasanya orang lain itu menilai diri kita gitu. Mungkin kita punya kekurangan tapi kita nggak tahu. Jadi orang lain bisa menilai kita, tapi mungkin kita nggak tahu. Jadi kita terus belajar terkait hal itu. Nah, lalu yang kotak ketiga itu orang lain nggak tahu tapi gue tahu. Sekali lagi ya, orang lain nggak tahu tapi gue tahu. Nah, itu udah masuknya kehidupan pribadi, iya kan? Udah masuknya kehidupan pribadi, sama bisa nih arahnya kehidupan rahasia lah gitu kan. Jadi makin di kotak 3 itu makin masuk dalam kehidupan pribadi sama rahasia, karena orang lain nggak tahu. Bahkan orang lain juga benar-benar nggak tahu ya. Itu bisa masuk situ. Misalnya contoh deh, misalnya orang kelihatan baik ternyata dia psikopat, tapi kita nggak tahu. Terus orangnya kelihatan baik ternyata amit-amit misalnya ternyata dia pembunuh atau tukang mutilasi gitu kan. Jadi atau enggak misalnya dia orang lain itu ngelihat kitanya misalnya, oh pelit banget ya nih orang gitu, tapi sebenarnya intinya bukan itu. Kehidupan pribadi rahasia kita sebenarnya kita sangat selektif banget untuk ngeluarin duit, karena mungkin dari pengalaman masa lalu yang kurang bagus kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya harus jeli juga gitu ya, karena kan itu karena nggak peduli. Karena kehidupan rahasia sama kehidupan pribadi kita jadi nggak peduli sama orang, karena itu memang udah bagian ranahnya di situ, kotaknya di situ. Jadi bahkan orang nggak tahu atau orang lain juga nggak perlu tahu gitu. Nah, yang kotak keempat adalah kotak yang aku nggak tahu tapi orang lain juga nggak tahu ya. Kotak keempatnya adalah orang lain nggak tahu, aku pun nggak tahu. Misalnya contoh tentang kematian ya kan, tentang kecelakaan, terus kemudian hal-hal yang kita nggak pernah duga terjadi pada diri kita, orang lain pun nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba jatuh sakit, terus kemudian tiba-tiba langsung krisis moneter, kemudian kitanya jadi nggak bisa hidup segala macam. Itu ada tempatnya di situ, itu ranahnya di kotak itu. So benar juga ya. Jadi lagi-lagi sebenarnya apa hal yang terkaitnya dengan uang, karena di dalam film itu juga banyak sentilan-sentilan tentang keadaan ekonomi gitu ya, tentang mau nggak mau masalah yang terjadi dalam film itu terkait juga tentang keuangan, banyak hal ya. Jadi mau beli sesuatu dan apapun di kisah itu kembali lagi semuanya kembali tentang uang gitu. Apapun yang lagi diceritain pasti kembalinya ke masalah uang lagi. Nah, makanya gue seneng banget sama film ini. Jadi nonton aja sendiri. Nanti lu pasti bisa menerka-nerka lah gitu ya, atau enggak mengambil refleksi dari film ini ya. Hal-hal apa yang pelajari dinamikanya dari film ini, sehingga teman-teman yang ngedengerin podcast gue bisa paham. Karena kalau gue udah nonton film ini terus teman-teman juga nonton,
pasti beda-beda tuh ya. Mengambil maknanya juga beda-beda, memahaminya juga pasti berbeda juga gitu. Semoga membantu buat teman-teman semua. Selamat pagi, selamat bekerja dan beraktivitas. Jangan lupa lihat di kolom deskripsinya ya nanti. Oke, sampai jumpa. Salam dari gue, Lembut Ampun.